Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, kita bertemu kembali. Di sini saya akan membahas bagaimana caranya melakukan penyusunan RKBMN, yaitu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara. Jadi RKBMN ini disusun untuk 2 tahun ke depan. Jadi misalnya kita di tahun 2020, kita akan melakukan penyusunan RKBMN untuk tahun 2022 ya. Jadi untuk yang tahun 2021-nya sudah disusun di tahun 2019 kemarin. Jadi di sini kita akan menyusun RKBMN untuk tahun 2022. Jadi penyusunan RKBMN ini harus sudah dilakukan sinkronisasi antara SIMA BMN dengan SIMAN. Jadi pelaksanaan penyusunan RKBMN ini dengan jadwal dan ketentuan biasanya dilakukan pada bulan Agustus, dan kita sudah akan melakukan penyesuaian data, yaitu data terakhir di laporan semester 1 2020. Jadi data yang akan dibawa di dalam penyusunan RKBMN ini adalah data semester 1 TA 2020. Jadi rekan-rekan, sebelum masuk ke penyusunan RKBMN ini, alangkah baiknya data-data khususnya KIB, ya khususnya KIB. Jadi pada video sebelumnya saya sudah memberikan informasi bagaimana cara melakukan penginputan KIB atau bagaimana cara menampilkan KIB. Jadi KIB ini sangat penting rekan-rekan. KIB ini gunanya untuk melakukan penyesuaian data BMN di master asset di aplikasi SIMAN. Jadi KIB yang rekan-rekan buat di aplikasi SIMAN itu akan otomatis ikut ke dalam data master asset. Jadi dia akan ikut ke dalam data master asset di aplikasi SIMAN. Jadi alangkah baiknya kalau rekan-rekan belum menyesuaikan data-data KIB, tentunya kita akan melakukan pengeditan kembali di master asset di aplikasi SIMAN. Jadi intinya begini, KIB yang ada di aplikasi SIMAN harus sudah benar-benar terverifikasi dan sudah terinput semua. Jadi rekan-rekan tidak perlu lagi melakukan verifikasi di master asset untuk KIB. Cuman ya di situ nanti kita harus melengkapi foto-foto. Jadi di situ nanti di master asset akan diminta foto per kendaraan, per unit kendaraan. Memang di aplikasi SIMA kita tidak bisa mengupload foto kendaraan tersebut. Jadi di master asset kita melakukan upload foto. Jadi kalau upload foto tadi tidak di input di aplikasi SIMAN, tentunya RKBMN yang akan kita usulkan tidak bisa diajukan karena sistem meminta foto. Jadi kita langsung aja ke aplikasi SIMAN. Jadi rekan-rekan buka aplikasi SIMAN. Oke. Nah, jadi untuk penyusunan RKBMN kita masuk ke menu perencanaan. Nah, nanti untuk upload foto dan verifikasi KIB kita masuk ke master asset. Ya. Oke, kita masuk ke sini dulu ke perencanaan. Kita klik perencanaan.
Oke, kemudian kita masuk ke menu permohonan perencanaan di sini. Kita masuk ke menu permohonan perencanaan. Kita klik. Oke. Nah, di sini sudah ada 3 kolom, 3 item usulan RKBMN ya. Mulai dari 2019, 2020 dan 2021. Jadi 2021 ini sudah kita susun di tahun 2019. Sedangkan di 2020 sudah kita susun di tahun 2018. Dan 2019 sudah kita susun di tahun 2017. Jadi dia kurang-kurang 2 tahun ya rekan-rekan. Kita melakukan penyusunan RKBMN ini untuk 2 tahun ke depan. Jadi di tahun ini kita akan melakukan penyusunan RKBMN untuk tahun 2022. Oke. Kemudian rekan-rekan masuk ke menu tambah. Klik menu tambah. Nah, di sini sudah muncul tahun anggaran 2022. Kalau tidak muncul, rekan-rekan ketikkan 2022. Jadi menyesuaikan aja rekan-rekan. Kemudian kita klik simpan ya. Klik simpan. Oke. Kemudian di sini rekan-rekan lakukan analisa apa yang akan kita usulkan. Lakukan rekan-rekan analisa apa yang akan kita usulkan. Nah, di sini ada 3 jenis pengadaan. Di sini ada 3 jenis pengadaan yang akan kita lakukan. Jenis pengadaan pertama itu TB, kemudian yang kedua RN, kemudian yang ketiga AA. Jadi kepanjangan di sini TB adalah tanah bangunan. Jadi kalau kita melakukan usulan RKBMN tanah bangunan, dia ada di menu ini. Jadi kita tinggal klik di sini. Kemudian di sini ada RN. RN itu adalah rumah negara. Ya. Kemudian di sini ada AA. AA itu alat angkutan. Oke. Nah, jadi untuk di sini saya jelaskan salah satu untuk usulan tanah bangunan, ya. Untuk usulan tanah bangunan, jadi rekan-rekan harus melengkapi kelengkapan dokumen, ya. Kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam ajuan untuk tanah bangunan. Jadi lengkapi dulu persyaratannya. Jadi kita tidak mengalami kendala dalam usulan tanah bangunan. Kemudian juga di RN, lengkapi dulu dokumennya. Apa persyaratan dalam usulan ajuan pengadaan RN. Jadi di sini untuk tanah bangunan dan rumah negara itu adalah jenis pengadaan. Nah, jenis pengadaan. Kemudian AA juga jenis pengadaan. Jadi di sini kita mengajukan usulan penambahan unit, penambahan parcel. Ya. Kita membutuhkan tanah, membutuhkan rumah negara, membutuhkan angkutan. Jadi di sini jenis pengadaan, rekan-rekan. Jadi di sini rekan-rekan harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dulu. Baru bisa kita mengajukan usulan pengadaan. Oke, kemudian di sini ada pemeliharaan. Oke, kita klik pemeliharaan. Nah, di sini kita akan melakukan usulan pemeliharaan yang ada di SIMA BMN. Ya, kita akan melakukan usulan pemeliharaan yang ada di SIMA BMN. Jadi itu contoh untuk pemeliharaan gedung, kemudian pemeliharaan kendaraan yang nilainya itu sekitar di atas 100 juta ya. Nilainya itu di atas 100 juta. Jadi usulan pemeliharaan jadi kalau misalnya rekan-rekan lihat ada BMN yang tidak tampil di sini ya. Ada BMN yang tidak tampil di sini untuk ajuan pemeliharaan. Rekan-rekan lihat nilai perolehannya. Jadi di sini yang masuk ke dalam usulan pemeliharaan itu adalah nilai yang di atas 100 juta. Jadi untuk yang di bawah 100 juta itu
masuk ke RKKL ya. Jadi rekan-rekan di sini setelah masuk ke pemeliharaan, nanti rekan-rekan klik generate di sini. Jadi nanti akan tampil di sini tabel-tabel yang akan kita ajukan ya, akan tampil. Nah, kemudian kita masuk ke menu dokumen. Di sini dokumen ini adalah kelengkapan pendukung ya, kelengkapan pendukung untuk kita upload ya. Makanya tadi saya katakan rekan-rekan lengkapi dulu dokumennya. Jadi pada saat rekan-rekan melakukan usulan RKBMN, rekan-rekan sudah menyiapkan data file PDF untuk diupload. Jadi di sini data file yang diupload itu surat pengantar, kemudian surat penyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM, kemudian surat usulan RKBMN pengadaan, kemudian surat usulan RKBMN pemeliharaan, kemudian surat pernyataan kebenaran dokumen, dan yang lainnya yang berkaitan yang harus diupload ya. Jadi rekan-rekan lengkapi dulu dokumennya, baru bisa rekan-rekan melakukan usulan RKBMN. Oke. Kemudian setelah rekan-rekan upload, nanti pada saat rekan-rekan merasakan sudah data yang rekan-rekan ajukan sudah rekan-rekan anggap lengkap, nanti rekan-rekan klik ajukan RKBMN. Di sini. Oke. Kemudian nanti di tingkat level atas akan melakukan verifikasi terhadap ajuan RKBMN yang rekan-rekan usulkan. Apabila ajuan rekan-rekan tersebut masih ada yang kurang yang harus dilengkapi, nanti akan muncul notif ya. Akan muncul di notif di sini. Kita klik, nanti akan muncul notif usulan rekan-rekan belum dapat direalisasi karena harus dilengkapi. Nanti akan muncul di sini. Jadi rekan-rekan pada saat melakukan klik ajukan, menu yang ada di sini semua akan tidak bisa berfungsi kembali ya. Jadi pada saat rekan-rekan klik ajukan, ini menu semua tidak berfungsi kembali. Rekan-rekan tunggu di notif pemeliharaan ya, tunggu di notif. Kalau di sini ada notif adanya kekurangan dokumen yang harus dilengkapi, baru rekan-rekan bisa melakukan perbaikan atau revisi terhadap usulan tersebut ya. Jadi saya ingatkan kembali, sebelum rekan-rekan klik ajukan, pastikan data yang rekan-rekan input dan dokumen-dokumen yang rekan-rekan upload sudah lengkap ya. Jadi rekan-rekan tidak mengalami kendala dalam melakukan usulan RKBMN. Oke. Kemudian nanti pada saat terjadinya contoh misalnya di dalam pemeliharaan ya, di sini nanti terdapat kendala yang rekan-rekan temui ya. Biasanya misalnya contoh dia minta foto ya. Rekan-rekan harus masuk ke master asset ya. Ini kita tutup aja di sini. Rekan-rekan masuk ke master asset di sini. Ini kita klik. Oke, di sini contoh
adanya foto yang belum diupload ya, adanya foto yang belum diupload. Jadi kita contohkan ini alat angkutan bermotor ya, di sini dia meminta foto, jadi kita klik di sini. Jadi kita cari menu. Nah, di sini kita pilih BMN apa, NUK berapa yang harus diupload fotonya atau harus dilengkapi data-datanya. Jadi saya contohkan di sini, kita ambil di sini yang kondisi baik aja ya. Nah, jadi rekan-rekan, sedikit sebelum saya masuk ke situ, jadi dalam data master asset kalau ada dia kondisi rusak berat ya, kalau ada dia kondisi rusak berat, jadi rekan-rekan nanti jangan bingung, itu tidak akan masuk ke dalam usulan RKBMN pemeliharaan. Jadi di sini kalau ada yang rusak berat, dia tidak akan tersinkronisasi ke dalam usulan RKBMN karena sistem menganggap BMN yang rusak berat sudah tidak layak untuk dilakukan pemeliharaan ya, sudah tidak layak untuk dilakukan pemeliharaan. Jadi kita masuk ke sini. Oke, ini coba kita klik menunya ya, kita klik menunya apa aja yang ada di dalam menu ini. Oke, di sini. Nah, oke, di sini saya jelaskan. Jadi di sini kita harus melakukan upload foto ya. Di sini BMN tersebut harus dilakukan upload foto. Kemudian menu-menu yang ada di sini harus rekan-rekan isi ya. Ini harus rekan-rekan isi. Nah, kalau di KIB tersebut belum rekan-rekan lakukan validasi. Jadi ada menu yang tidak ada di SIMA, ada di SIMAN. Jadi kita cukup melengkapi saja KIB yang ada di SIMA biar dia melakukan sinkron ke dalam SIMAN. Jadi di sini kita tidak perlu lagi melakukan verifikasi. Namun menu yang tidak ada di SIMA, kan wajib isikan di menu-menu ini ya. Karena kan isikan di menu-menu ini. Jadi master asset ini kunci utama untuk kita sukses melakukan usulan RKBMN. Jadi kalau di master asset rekan-rekan tidak verifikasi, usulan RKBMN rekan-rekan tidak akan berhasil ya, tidak akan berhasil. Jadi alangkah baiknya rekan-rekan melakukan verifikasi dalam master asset supaya ajuan RKBMN yang rekan-rekan ajukan dapat sukses dan berhasil ya. Oke, ini aja yang bisa dapat saya sampaikan untuk penyusunan awal RKBMN. Nanti di video selanjutnya saya akan melakukan tambah-tambahan video tentang bagaimana melakukan penyusunan RKBMN yang dapat berkelanjutan, yang dapat kita lakukan. Jadi di sini saya belum bisa masuk ke tingkat yang lebih dalam karena belum dilakukan sinkronisasi semester 1 2020. Jadi kita menunggu, kita lakukan sinkronisasi nanti setelah data semester 1 dapat kita selesaikan, kemudian kita lakukan sinkronisasi, kemudian kita dapat melakukan usulan RKBMN untuk 2 tahun ke depan. Jadi ini saja rekan-rekan yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Itu saja, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa.